Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang getaran, gelombang, indera pendengar, dan hubungan antara gelombang, getaran, dan indera pendengar. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu getaran. Pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang dengan periodik. Gerak bolak-balik melalui titik setimbang secara periodik. Titik setimbang adalah titik di mana simpangan benda sama dengan 0. Titik di mana simpangan benda sama dengan 0. Simpangan adalah jarak titik terhadap titik setimbang. Simpangan terjauh disebut amplitudo. Jadi amplitudo itu disebut juga dengan simpangan terjauh. Satu getaran adalah satu gerak bolak-balik secara penuh. Jadi dalam satu getaran itu sama dengan satu gerak bolak-balik secara penuh. Jenis-jenis getaran. Jenis-jenis getaran ada 2, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Yang pertama, getaran bebas. Getaran bebas terjadi bila sistem mekanis dimulai dengan gaya awal, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Contoh getaran seperti ini adalah memukul garpu talah dan membiarkannya bergetar, atau bandul yang ditarik dari keadaan setimbang lalu dilepaskan. Yang kedua, getaran paksa. Getaran paksa terjadi bila gaya bolak-balik atau gerakan diterapkan pada sistem mekanis. Contohnya adalah getaran gedung pada saat gempa bumi. Ciri-ciri getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran disebut periode. Getaran dilambangkan dengan T. Banyaknya getaran dalam 1 sekon disebut frekuensi. Suatu getaran akan bergerak dengan frekuensi alamiah sendiri. Jadi, waktu yang dibutuhkan satu kali getaran disebut periode, dan getaran dalam 1 sekon disebut frekuensi. Hubungan frekuensi dan periode secara matematis ditulis sebagai berikut. T sama dengan periode dengan satuan sekon. F sama dengan banyaknya getaran per sekon, satuan Hz. Satuan periode adalah sekon dan satuan frekuensi adalah getaran per sekon, atau disebut juga dengan Hertz (Hz). Untuk menghormati seorang fisikawan Jerman yang berjasa di bidang gelombang, Heinrich Rudolf Hertz, jadi 1 Hertz sama dengan 1 getaran per sekon. Contoh getaran bebas. Garpu talah yang bergetar. Bisa kita lihat di gambar ini adalah contoh getaran bebas, yaitu garpu talah. Yang kedua, contoh getaran paksa. Nah, bisa kita juga lihat ini adalah contoh getaran paksa, itu bangunan yang bergetar bila terjadi gempa bumi. Adapun contoh lain dari getaran itu getaran pada gendang. Jika kita memukul gendang, pasti akan menghasilkan getaran. Nah, itu salah satu contoh dari getaran. Kita masuk dalam materi gelombang. Pengertian gelombang. Gelombang adalah perempatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Adapun pengertian lain dari gelombang yaitu yang pertama, gelombang adalah getaran yang merambatkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik melalui medium ataupun tidak. Yang kedua, gelombang merupakan salah satu cara perpindahan energi. Jadi ini adalah pengertian dari gelombang.
Kita masuk dalam jenis gelombang. Jenis gelombang itu ada 3. Yang pertama berdasarkan arah getarannya terbagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua berdasarkan medium perambatannya terbagi juga atas 2, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Yang ketiga berdasarkan amplitudenya terbagi juga atas 2, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ini adalah gambar gelombang transversal. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar gelombang transversal. Pengertian gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus yang terhadap arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang elektromagnetik. Ini adalah contoh dari salah satu contoh gambar gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar berimpit terhadap arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang pada pegas dan gelombang bunyi. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudenya tetap pada titik yang dilewatinya. Nah, ini adalah salah satu gambar dari gelombang berjalan. Kita masuk dalam gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang untuk perambatannya diperlukan medium. Contohnya yaitu gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang bunyi. Ini salah satu dari gambar gelombang stasioner. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner yaitu gelombang yang amplitudenya tidak tetap pada titik yang dilewatinya. Gelombang stasioner merupakan paduan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Kita masuk dalam cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang dalam waktu satu periode. Adapun sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang dapat dipantulkan atau refleksi. Yang kedua, gelombang dapat dibiaskan atau refraksi. Yang ketiga, gelombang dapat dilenturkan atau difraksi. Yang keempat, gelombang dapat dipadukan atau interferensi. Yang kelima, gelombang dapat didispersikan. Dan yang keenam adalah gelombang dapat dipolarisasikan. Contoh gelombang transversal dalam kehidupan sehari-hari yaitu bendera yang berkibar. Nah, bendera yang berkibar itu termasuk dalam contoh transversal. Yang kedua, gelombang tali yang digetarkan naik turun. Nah, itu juga salah satu contoh transversal dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal karena partikel getarnya searah dengan rambatan gelombang. Gelombang bunyi dapat menjalar di dalam benda padat, benda cair, dan benda gas. Agar bunyi yang ada dapat didengar dengan baik, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni yang pertama ada sumber bunyi yang bergetar. Contohnya yaitu senar gitar, speaker, lonceng, garpu tala, dan lain sebagainya. Yang kedua ada zat perantara tempat bunyi merambat. Contohnya air, logam, kayu, tanah, batu, udara, gas LPG, dan sebagainya. Yang ketiga, ada alat penerima bunyi atau pendengar. Contohnya telinga, hidrofon, mikrofon, dan lain sebagainya.
Gelombang bunyi. Gelombang bunyi dikumpulkan oleh kuping telinga, lalu masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga, melewati kanal pendengar di dalam telinga tengah. Getaran-getaran ini dilewatkan melalui 3 buah tulang yang diberi nama martil, landasan, dan sanggurdi. Tingkap oval. Dan ketiga tulang tersebut berfungsi sebagai penguat tekanan bunyi. Tekanan bunyi diperbesar kira-kira 60 kali tekanan bunyi dari tingkap oval, kemudian diteruskan melalui cairan di dalam kolea. Getaran-getaran cairan di dalam kolea mempengaruhi beribu-ribu saraf yang mengirim isyarat ke otak kita. Otak kita lah yang mengolah isyarat tersebut dan membedakan berbagai macam bunyi. Macam-macam bunyi. Yang pertama audiosonik, yang kedua infrasonik, dan yang ketiga ultrasonik. Yang pertama audiosonik merupakan frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia pada umumnya. Yang kedua infrasonik merupakan frekuensi bunyi yang lebih rendah dari 20 Hz atau lebih rendah dari yang bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga ultrasonik merupakan frekuensi yang lebih tinggi dari 20.000 Hz. Beberapa hewan mampu mendengar frekuensi ini dengan baik. Contohnya, pertama anjing. Hewan ini mampu mendengar sampai 40.000 Hz. Yang kedua kucing, mampu mendengar sampai 60.000 Hz. Yang ketiga lumba-lumba mampu mendengar sampai 150.000 Hz. Macam-macam bunyi. Yang pertama nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur dan enak didengar. Contohnya bunyi alat musik, gamelan, dan nyanyian. Yang kedua desiran. Desiran adalah bunyi yang frekuensinya kurang teratur tetapi masih enak didengar. Misalnya bunyi aliran sungai, bunyi aliran angin, dan air terjun. Yang ketiga letupan. Letupan adalah bunyi dengan frekuensi tidak teratur dan tidak enak didengar. Contohnya bunyi petasan dan ledakan. Tinggi rendah nada dan kuat lemahnya nada. Yang pertama tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada tergantung frekuensi getar. Bila frekuensi besar disebut nada tinggi dan bila frekuensi kecil disebut nada rendah. Yang kedua, kuat lemah nada. Kuat lemah nada tergantung amplitude getar. Bila amplitude besar, nada kuat dan bila amplitude kecil, nada lemah. Kita masuk dalam efek Doppler. Efek Doppler. Efek Doppler muncul ketika terdapat gerak relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Pertama, ketika sumber dan pengamat saling mendekat, pengamat mendengar frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi sumber. Yang kedua, ketika sumber dan pengamat saling menjauh, pengamat mendengar frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi sumber. Meskipun efek Doppler biasanya terjadi pada gelombang bunyi, fenomena tersebut terjadi juga pada gelombang yang lain. Efek Doppler kasus 1. Pengamat mendekati sumber yang diam. Kedua, untuk penggerakan ini, pengamat merasakan penambahan jumlah muka gelombang. Yang ketiga, frekuensi yang terdengar bertambah. Efek Doppler kasus 2. Yang pertama, pengamat menjauhi sumber yang diam. Yang kedua, pengamat merasakan lebih sedikit muka gelombang per detik. Yang ketiga, frekuensi yang terdengar lebih rendah. Efek Doppler sumber yang bergetar. Pertama,
Ketika sumber bergetar mendekati pengamat dalam kurung A, panjang gelombang yang muncul lebih pendek dan frekuensinya bertambah. Yang kedua, ketika sumber bergerak menjauhi pengamat dalam kurung B, panjang gelombang yang muncul lebih panjang dan frekuensinya berkurang. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu indera pendengar manusia. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar yang pertama, daun telinga, berfungsi mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua, saluran telinga atau menghasilkan minyak serum, berfungsi menangkap debu yang masuk ke saluran telinga dan mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Telinga bagian tengah yang pertama, gendang telinga atau membran timpani, berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke lubang telinga. Yang kedua, tulang telinga atau malleus atau martil, incus atau landasan, stapes atau sanggurdi, berfungsi meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Yang ketiga, saluran eustachius, menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antar telinga tengah dengan saluran telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Telinga bagian dalam yang pertama, rumah siput atau koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ kortil yang merupakan fonoreseptor. Organ kortil berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls syaraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh syaraf ke otak. Yang kedua, saluran gelang atau labirin, terdiri atas saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu hubungan antara bunyi dan indera pendengar. Hubungan antara bunyi dan indera pendengar sangat erat. Bunyi bisa ditangkap dengan menggunakan indera pendengar, yakni telinga. Getaran ini membuat sel rambut mengeluarkan sinyal saraf yang selanjutnya ditangkap oleh auditori. Syaraf auditori ini kemudian mengirim sinyal tersebut ke otak untuk diolah.